pada kesempatan kali ini, saya ingin sebetulnya terus terang, saya agak bingung gitu ketika panitia saya kemudian meminta saya berbicara tentang kearifan lokal. Kenapa? Karena saya adalah peneliti di bidang teknologi dan mungkin teman-teman sering mendengar kemajuan teknologi ini dengan kearifan lokal. Karena modern lawan katanya personal, gitu kan ya? Itu yang kita kenali dan kita secara narasinya seperti itu. Kalau modern artinya perubahan, artinya mengganti yang lama menjadi yang baru. Terus saya menggali, pikir-pikir lagi apa yang bisa saya bawakan di sini ya. Kok kayak gitu. Saya orang komputer lokal. Kalau saya mau bicara juga saya nggak punya keilmuan. Saya bukan antropolog, saya bukan sosiolog gitu. Tapi kemudian ada sesuatu yang memberi. Jadi ini adalah berita di tahun 2020 kalau teman-teman masih ingat tentang netizen Indonesia. Merasa sebagai netizen? Saya ya, kita semua ya. Ini di sini selain sebagai warga negara sebuah bangsa yang nyata, kita juga netizen. Nah, berita ini tentang tingkat kesopanan bangsa kita. Microsoft Digital Civility Index di tahun 2020 32 negara Microsoft melakukan survei. Mereka survei tentang bagaimana sikap berkomunikasi di dunia maya. Dan dari 32 negara itu, kita nomor bisa dilihat di sini berapa? 20-an. Jadi kita nomor 4 dari bawah. Dari ya nilainya 76. Ini kalau saya sebagai dosen saya konversi ke perkuliahan, kita dapat B+. Ya. Kalau 4 tahun A terus kita lulus cum laude dalam ketidaksopanan. Di negara kita ada di nomor berapa? Paling bawah. Siapa yang nomor 1 tertinggi Asia Tenggara? Ada yang bisa Vietnam. Mana lagi? Singapura. Ya, betul. Jadi nomor tertinggi di Asia Tenggara yang netizennya sopan itu Singapura. 1 siapa? Kira-kira. Negara yang sopan, gitu. Kalau ngomong sopan sekali. Sampai ini ada sedikit hint ya. Pernah ada tamu dari negara itu datang. Saya waktu itu kita ada semacam tukar pikiran. Saking sopannya sampai setelah tamu itu pulang, kita berdebat. Tadi itu orang tuh ngeritik, nyindir atau muji. Saking sopannya. Negara apa itu? Inggris nomor 1. Jadi ini membuat kita berpikir ya. Sepanjang pengetahuan saya ini semasa mengajar mahasiswa saya sopan-sopan semua kok. Teman-teman merasa sopan nggak sih? Sopan kan ya? Kita kalau lewat di depan orang tua bilang permisi. Kalau kita dibantu kita bilang terima kasih, ya nggak? Orang tua kita juga banyak sekali lah ajaran-ajaran kesopanan yang diajarkan ke kita dalam kehidupan sehari-hari. Kok bisa kita nomor 29? Saya nggak terima ini. Apa gitu yang terjadi? Lalu saya coba browsing gitu ya. Dari saya lihat-lihat, baca-baca, saya pikir gini. Saya sadari bahwa bangsa kita ini level budaya oral. Budaya ini ada 2 ya, dalam bertutur, dalam bercerita, ada budaya oral dan budaya literal. Jadi kalau oral lebih banyak
mengandalkan pada lisan. Kalau literal berarti kita bertutur dalam bentuk tulisan. Ternyata menurut survei Bank Dunia, ya literal kita, ini survei memang tahun 2012 sih, tapi menurut saya mungkin masih bisa menjadi masih bisa kita anggap bisa menjadi landasan saya gitu. Pada tahun 2012, Indonesia budaya literalnya berada di titik paling rendah dibandingkan negara Asia Tenggara yang lain. Terus saya pikir, mungkin di sini kuncinya. Karena menjadi netizen tuh kita ngapain sih? Desain aktivitas kita ngapain? Tutur lisan atau kita paling banyak tulisan. Dan saya berpikir kita mengalami kegagalan dalam translasi dari kesopanan yang secara oral, secara sehari-hari kita miliki, sulit kita translasi dalam tulisan. Karena memang kita mungkin masih dalam tahap atau level yang tidak terlalu tinggi. Lalu kemudian saya berpikir ya, terus kita harus gimana ini untuk membalikkan nama ini nih, menurut saya ini bukan Indonesia lah. Saya berapa kali bertemu dengan orang asing. Senang, katanya kan orang Indonesia itu ramah-ramah dan sopan-sopan. Katanya nggak sinkron ya sama survei ini. Lalu saya berpikir, kita punya apa ya? Nilai apa sih? Lalu saya tersadar gitu. Saya tersadar ini karena ini dari penelitian saya rupanya. Jadi kok nggak sengaja bisa sinkron ya antara teknologi dan saya. Nilai apa itu? Kita punya nilai namanya rukun. Kalau sudah tahu semua ya rukun itu apa. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai macam istilah rukun yang sudah diajarkan nenek moyang kita dari berbagai daerah. Artinya apa? Artinya nih bahkan sebelum Indonesia merdeka, rukun itu sudah ada. Kalau saya melihat lagi literatur asing. Saya berbicara literatur asing karena artinya dikenali oleh orang luar kita. Jadi banyak sosiolog, antropolog gitu atau peneliti sosial, misalkan ada John Sullivan, ada Patrick Guinness yang meneliti tentang kampung di Indonesia. Dan mereka akan selalu mengangkat rukun. Bagi mereka sebagian ya mengartikan rukun ini adalah the appearance of harmony. Jadi usaha yang kita lakukan untuk terlihat rukun. Salah satunya contohnya ada misalkan rukun langsung meh. Ini salah satu sikap yang dimiliki oleh bangsa Samin. Ingat tidak bangsa Samin? Belum pernah dengar ya. Jadi di Indonesia itu ada sekelompok masyarakat dia memiliki ajaran namanya Saminisme. Saminisme ini adalah sekelompok Indonesia yang menolak penjajahan Jepang dengan cara damai. Jadi mereka tidak berperang. Bahkan sampai di tahun 70-an mereka baru tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Pernah dengar cerita itu? Mungkin nggak tahu ya. Jadi itu bangsa Samin. Nah salah satu ajarannya adalah rukun langsung meh. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita dipuji, kita tidak lalu menjadi sombong. Karena kita semua sebetulnya adalah sama. Kalau kita dijelek-jelekan, kita juga tidak marah ke orang yang menjelek-jelekan. Karena sekali lagi kita adalah sama. Kembali lagi ke rukun ya, saya kembali lagi. Di masa penjajahan Jepang itu mendirikan Tonari Gumi. Yang sekitar 10 keluarga dikumpulkan jadi satu yang tinggalnya berdekatan. Nah ini meskipun Jepang sudah bukan di Indonesia lagi, dan waktu itu Jepang cuma 3 di kita, Tonari Gumi ini masih terus dipakai, diadopsi, yang menjadi sekarang rukun tetangga, rukun warga. Kenapa kok bisa? Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai itu sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia ada. Jadi meskipun 3 tahun, kita dengan mudah mengadopsinya sampai sekarang. Ya, ini tanda bahwa rukun adalah nilai yang sudah harusnya menjadi darah daging diajarkan oleh nenek moyang kita, oleh bapak ibu kita, dan tanpa sadar sebetulnya kita juga melakukannya dalam kehidupan sehari. Lalu apa hubungannya dengan penelitian saya? Saya meneliti tentang dunia digital. Sebagai seorang peneliti, saya ini terus terang
cukup sedih dengan situasi perkembangan tulisan kita di akademik. Secara akademik, tulisan dari peneliti Indonesia itu sedikit sekali. Bahkan tentang cerita Indonesia itu juga sedikit sekali. Jadi penelitian tentang Indonesia, digitalisasi di Indonesia itu nggak ada yang lolos ke jurnal level internasional yang berkualitas bagus, alias top tier. Menjadi penulis ini kan levelnya macam-macam ya, penulis akademisi. Kita bisa di level entrance, level bawah, sampai level top gitu, level elit. Kalau di kami bilangnya itu kaum elit peneliti. Nah, untuk bisa masuk ke sana, tulisan kita harus berkualitas. Nah, tidak ada penelitian Indonesia di bidang digital, ya, penelitian Indonesia di bidang digital, yang bisa sampai ke level itu dengan membawa kearifan lokal kita. Padahal, kalau saya baca yang literatur top tier itu, ada budaya Cina namanya Guanxi di dalam penelitian teknologi. Ada juga budaya namanya Ubuntu dari Afrika Selatan, masuk teknologi. Karena rupanya bagi peneliti, perilaku kita di dunia itu adalah representasi dari nilai-nilai yang kita pelajari dunia kita sehari-hari. Jadi kemudian saya berpikir, saya rupanya di Indonesia, saya ingin sekali nih membawa nilai yang saya anut, yang diajarkan oleh nenek moyang kita bahkan sebelum Indonesia ada, ke dalam kancah internasional. Mengangkat nama bangsa kita, membuat nama Indonesia tertoreh di dalam top jurnal dan berharap citasinya banyak. Kemudian saya berpikir barangkali saya bisa mengangkat rukun. Dan saya menemukan studi kasusnya. Saya namakan ini digital rukun. Di mana studi kasusnya? Jadi ada UMKM. Ini UMKM ya, UMKM itu dananya tidak banyak. Mereka tidak punya investor bernilai miliaran. Ada berdiri di tahun 2010-an, itu sudah lama. Yang kemarin di masa pandemi dia survive. Padahal UMKM ini bergerak di bidang fashion. Jadi bidang fashion ini artinya kalau masa pandemi kan teman-teman mungkin ingat ya, fashion ini kan turun sekali omsetnya. Nah, ini malah naik omsetnya. Dan anggotanya, dia punya komunitas online, anggotanya malah bertambah menjadi 20.000. Jadi ini bagi saya sangat spektakuler. Kok bisa UMKM di bidang bisnis yang harusnya turun malah dia naik, kemudian anggotanya malah bertambah. UMKM ini dia nggak punya toko offline, dia juga nggak jualan di e-commerce. Dia hanya mengandalkan komunikasi digitalnya di media sosial. Jadi kalau saya bisa bilang UMKM ini berbasis digital, meskipun barangnya bukan barang digital ya. Di UMKM ini ternyata mereka antar anggotanya yang 20.000 itu, ternyata tanpa sengaja mereka menerapkan digital rukun. Dalam bentuk aksinya ada dua yang saya lihat. Yang pertama mereka punya peaceful development. Apa itu peaceful development? Adalah usaha secara sadar ya, yang dibangun untuk menjaga perdamaian. Gimana caranya? Mungkin teman-teman pernah lihat war nggak? War di internet gitu, balas-balasan komen yang sampai nggak bisa tidur. Kalau tidur nanti kita kalah berkali-kali gitu ya. Nah, di sana juga ada war, namanya juga 20.000 orang ya. Pasti kan pendapatnya nggak ada yang sama gitu, pasti berbeda. Tetapi mereka kemudian sadar, secara sadarnya itu. Atau ada orang yang secara sadar mendamaikan. Jadi war itu nggak sampai berhari-hari, cuma berapa jam, sibuk. Usaha secara sadar itulah yang akhirnya membuat mereka merasa, orang-orang ini baik ya. Saya tahu mungkin saya, tapi dibiarkan, dimaafkan. Dan berapa minggu kemudian atau berapa hari kemudian mereka akan mengajarkan kegiatan agar kembali damai. Misalkan challenge, bagi-bagi hadiah. Dari sana mereka merasa, grup ini orangnya baik-baik gitu. Saya pernah salah dimaafkan. Atau, saya nggak usah takut kalah gitu. Saya nggak khawatir karena nggak memperpanjang-panjang lagi persoalan yang kemarin. Sehingga muncullah yang disebut reciprocal obligation. Perasaan bahwa saya harus berbuat baik karena orang lain berbuat baik kepada saya. Nah,
inilah yang saya ingin ingatkan lagi kepada teman-teman kita semua sebagai netizen, bahwa kita ketika di dunia maya, meskipun kita dengan orang itu, dengan teman-teman yang berbalas-balas komen, kita punya nilai rukun, yaitu ada peaceful development dan juga ada reciprocal obligation, kewajiban timbal balik. Dengan mengingat nilai tersebut, maka kita bisa menjadi barangkali mudah-mudahan surveinya ke atas gitu ya. Kita bisa jadi lebih sopan. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah makhluk sosial. Meskipun kita sudah hidup di dimensi yang baru, dimensi maya, nilai-nilai yang kita pelajari di dunia nyata itu akan terrepresentasikan dalam bentuk digital. Maka seharusnya lah wajah-wajah nilai-nilai yang menunjukkan wajah kebaikan lah yang harus kita representasikan. Tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga harusnya ya. Maka seharusnya lah kita mulai memberikan sedikit ruang rukun dalam perjalanan digitalisasi. Terima kasih.